5 anggota muda Nahdien menemui Presiden Israel, berpose dengan senyum yang manis, menunjukkan rasa bangga telah bertemu dengan sang pemberi perintah. Sekali lagi bukan karena agama, melainkan karena kemanusiaan yang telah hilang di hati pemimpinnya. Ya, pemimpinnya yang kalian temui itu. Saya tidak tahu apa yang kalian harapkan dari postingan itu. Like, komentar pujian, atau endorse. Entahlah, itu urusan kalian. Tetapi satu hal yang pasti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat, saudara sekalian dan pemirsa dimanapun berada, berjumpa dan bersua kembali pada channel ini. Dan pada kesempatan ini, saudara sekalian, kita akan mengekspos sebuah video tentang kritikan dan sorotan tajam terhadap kiai dan nyai-nyai yang berangkat ke Israel. Semoga ke depannya kita berharap agar petinggi-petinggi yang berangkat ke Israel ini lebih mengedepankan norma dan etika dan menghargai paling tidak perasaan mayoritas rakyat Indonesia yang mendukung kemerdekaan Palestina dan menentang apartheid dan genosida terhadap rakyat Palestina. Sebelum kita ekspos lebih lanjut, kita lihat dulu videonya. 5 anggota muda Nahdien menemui Presiden Israel, berpose dengan senyum yang manis, menunjukkan rasa bangga telah bertemu dengan sang pemberi perintah pembantaian di Palestina. Kemudian mempostingnya di media sosial. Seharusnya foto-foto itu dibiarkan saja, nggak usah dihapus. Medsosnya nggak usah di private. Toh sudah tersebar kemana-mana. Masa mental cendekiawan secemen itu? Tinggal jelaskan saja tujuan kalian menemui Isaac Herzog itu apa? Membawa pesan damai? Memohon supaya genosida di Palestina dihentikan? Apakah kalian juga membawa pesan ibu-ibu yang menangis di Gaza? Atau permohonan dari anak-anak yang mati terkubur reruntuhan yang luluh lantak oleh bom milik Israel? Terus apa tanggapan Isaac? Dia setuju nggak menghentikan pembantaian di Palestina? Semoga dia setuju. Karena dilihat dari senyum lepas kalian di foto-foto itu, sepertinya ada misi yang berhasil. Gus, Nyai, ngapunten. Sebagai manusia yang sholatnya masih bolong-bolong, yang ngajinya belum lancar, jujur dari hati yang paling dalam, saya pun turut merasakan kepedihan ketika perempuan-perempuan tak berdaya ditembak di jalan-jalan. Ketika anak-anak yang tanpa dosa kehilangan masa depan. Siapapun yang masih memiliki rasa kemanusiaan, terlepas agamanya apa, pasti akan mengutuk kekejaman yang telah merenggut nyawa mereka yang tak berdosa. Tidakkah kalian melihat kemanusiaan telah hilang di antara koridor-koridor kekuasaan di Israel? Dan kita tidak akan pernah melupakan anak-anak yang mati di bawah langit biru Gaza. Kita tidak akan pernah melupakan perempuan-perempuan yang berjuang untuk bertahan hidup. Kita mengutuk kekejaman Israel kepada Palestina. Sekali lagi bukan karena agama, melainkan karena kemanusiaan yang telah hilang di hati pemimpinnya. Ya, pemimpinnya yang kalian temui itu. Saya tidak tahu apa yang kalian harapkan dari postingan itu. Like, komentar pujian, atau endorse. Entahlah, itu urusan kalian. Tetapi satu hal yang pasti, di antara reruntuhan moral dan kehancuran kemanusiaan, saya menilai kalian telah menemukan cara untuk memperoleh perhatian publik. Memang, bagi kebanyakan orang di dunia yang semakin terhubung ini, popularitas lebih berharga daripada prinsip. Namun kita yang masih memegang teguh nilai-nilai kemanusiaan, harus tetap berdiri di sisi kebenaran. Kita tidak akan lupa, kita tidak akan melupakan, dan kita akan terus mengutuk kekejaman terhadap kemanusiaan di Palestina sampai keadilan dan perdamaian benar-benar menggantikan kekerasan dan ketidakadilan. Kita berharap dalam setiap kata yang kita ucapkan, dalam setiap doa yang kita panjatkan, suatu hari nanti perdamaian sejati akan menggantikan senjata dan kebencian. Thank you. Itulah cuplikan video daripada saudara kita yang saya adopsi daripada akun TikTok
Humairah 94. Dan juga ini dimuat di akun Snap Video dengan identitas Jalan Kehidupan. Sebuah pesan yang sangat tajam, sebuah pesan yang sangat menohok. Mudah-mudahan didengar oleh petinggi-petinggi kita, terutama pengurus organisasi-organisasi keagamaan. Semoga tidak terulang kembali hal-hal yang semacam ini, di mana aksi daripada 5 Nahdien ini telah melukai hati rakyat Indonesia pada umumnya dan khususnya melukai hati kaum muslimin Indonesia. Lebih lanjut, saudara kita mengatakan, apa yang kalian dapatkan dengan senyum-senyum mesra, dengan senyum-senyum manis bersama Presiden Israel Isaac Herzog? Apakah kalian sanggup membawa pesan perdamaian? Ataupun kalian dapat hadiah apa? Saudara sekalian, kita ketahui parlamen-parlamen di Eropa sekarang ini sudah sangat mayoritas mendukung penghentian kekerasan terhadap masyarakat Palestina, penghentian genosida terhadap rakyat dan anak-anak Palestina. Parlemen Prancis baru-baru ini, anggota Kongres ramai-ramai memakai baju dengan warna bendera Palestina, dan mereka ramai-ramai mendukung Palestina dan mendukung agar apa yang diperintahkan oleh Mahkamah Internasional segera dilaksanakan. Apa perintah Mahkamah Internasional? Mahkamah Internasional telah mengeluarkan surat penangkapan terhadap Benyamin Netanyahu karena mereka telah memutuskan bahwa Benyamin Netanyahu adalah penjahat perang. Juga Mahkamah Internasional telah mengeluarkan perintah untuk menghentikan pendudukan di wilayah Palestina karena pendudukan Israel di wilayah Palestina adalah ilegal, kata Mahkamah Internasional. Juga baru-baru ini kita lihat Perdana Menteri Israel Netanyahu berpidato di Kongres Amerika Serikat, di mana di dalam Kongres Amerika Serikat terdapat sebuah spanduk atau slogan yang ditancapkan ketika Netanyahu berpidato. Spanduk tersebut menunjukkan kepada Netanyahu bahwa Netanyahu kriminal war ataupun penjahat perang. Betapa malunya Netanyahu. Dan pada Kongres tersebut tidak dihadiri oleh Kamala Harris sebagai sosok calon Presiden Amerika Serikat sekarang. Reaksi masyarakat dunia atas genosida yang Israel lakukan dapat menjadi contoh kepada kita bahwa betapa menderitanya rakyat Israel, betapa menderitanya rakyat Palestina sekarang ini. Tetapi anehnya, anggota-anggota NU kita, anggota ormas Islam terbesar di Indonesia, dan juga kita lihat Imam besar Masjid Istiqlal Jakarta menjalin hubungan dengan NGO Yahudi Israel. Dan anehnya, kelima anggota Nahdien ini bebas berseliweran sekarang ini. Tidak ada sanksi apa-apa, walaupun mereka telah melanggar kebijakan hukum luar negeri Indonesia. Dan bahkan kita lihat pada postingan saudara sekalian, seorang anggota Nahdien tersebut yang bernama Syukran Ma'mun malah menuding macam-macam terhadap donasi rakyat Indonesia terhadap Palestina. Benar-benar tidak mempunyai hati dan benar-benar tidak mempunyai etika. Maka apa yang digerakkan oleh saudara kita tadi melalui akun Humairah 94 sangat-sangat tepat dan sangat benar adanya. Semoga menjadi pelajaran dan perhatian bagi semua pihak. Kalaulah tidak menghargai kekejaman terhadap rakyat Palestina, maka hargailah perasaan rakyat Indonesia, khususnya perasaan daripada umat muslim di Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.